Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Kembali lagi bersama aku dalam channel Aji Sage. Jadi sahabat-sahabat semuanya, pada kesempatan ini aku akan menjawab pertanyaan dari sahabat yang bertanya di komentar YouTube. Pertanyaannya cukup menarik dan butuh aku klarifikasi lah sedikit. Pertanyaan seperti apa? Namun sebelum kita lanjutkan pertanyaannya, sedikit aku ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat semuanya, bagi sahabat-sahabat yang memang sedang mencari tips seputar suara, apapun itu tipsnya, bagaimana cara meningkatkan suara kita supaya bagus, biar tinggi, biar ada cengkoknya. Aku telah menyediakan playlist di channel YouTube aku namanya Tips Seputar Suara. Nah, dalam playlist tersebut berisi video-video seputar suara pokoknya. Nah, silakan sahabat-sahabat semuanya di-scroll, dicari video-video, barangkali ada video yang memang sudah mewakili ya jawabannya dari pertanyaan sahabat-sahabat semuanya. Baik, kita lanjutkan sahabat-sahabat semuanya. Pertanyaan dari sahabat Ahmad Fadil 20. Coba Bang bikin video tentang tahapan suara dari yang tadinya fales jadi bagus. Caranya Ustadz ajarin satu santri yang suaranya belum merdu, lalu Ustadz ajarin hingga santri ini suaranya menjadi merdu. Baik ngajinya, azannya, ataupun sholawat. Dan dibedakan dari per hari, per minggu, per bulan. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf dan mohon dibenarkan. Pertanyaan ini menarik. Sedikit klarifikasi aja, artinya sebetulnya saya malu sih sahabat-sahabat semuanya kalau misalkan dipanggil Ustadz. Karena memang saya bukan ustadz sebetulnya, masih ya tidak ada basic ustadz gitu kan, nggak ada bakat, ilmu juga terbatas gitu kan, apalagi santri gitu kan, nggak punya sama sekali santri. Lalu bagaimana saya akan menjawab pertanyaan ini? Saya kan bukan ustadz, saya nggak punya santri. Jadi gini sahabat-sahabat semuanya, saya akan menjawab pertanyaan ini dari pengalaman aku. Dulu aku mondok di pesantren Al Hidayah Tajur, pimpinan Kiai Toto Idris Taufik SAG, dan waktu itu guru kiroatnya adalah Ustadz Eman Sulaiman. Jadi pertanyaan ini menjelaskan secara detail lah. Artinya gimana sih biar dari awal biar suara kita itu yang pales jadi bagus, yang nggak merdu jadi merdu. Intinya tahapan-tahapannya seperti apa. Jadi gini sahabat-sahabat semuanya. Pas dulu aku belajar sama Ustadz Eman Sulaiman, aku tidak diajarkan. Santri-santri itu tidak diajarkan. Oh, kamu suaranya jelek. Kamu harus begini. Tekniknya begini. Enggak sama sekali. Jadi yang diajarkan itu yang diajarkan pertama kali sama saya waktu itu oleh beliau adalah menghafalkan nada kiroat. Waktu itu saya pertama kali belajar Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
Nah, jadi sahabat-sahabat semuanya, dulu saya diajarkan lagu terlebih dahulu. Kok begitu sih, Kang? Kok diajarnya lagu terlebih dahulu? Kan yang saya tanyakan gimana caranya yang tadinya falas jadi bagus. Jadi begini sahabat-sahabat semuanya. Dulu kita dipukul sama rata. Jadi kita belajar nada terlebih dahulu. Nah, terkait masalah yang suaranya fals, ataupun yang tidak bisa tinggi, ataupun yang nggak ada cengkoknya. Begini sahabat-sahabat semuanya. Sahabat-sahabat tadi perhatikan, dari lantunan ayat suci Al-Quran yang saya bawakan, di sana ada nada tinggi. Ada. Kemudian di sana ada cengkok. Ada. Nafas, ada yang panjang, ada yang pendek. Ada. Nah, semuanya dalam lagu tersebut, dalam lantunan ayat suci tersebut, ada semuanya. Jadi, suara yang nada tingginya ada, rendahnya ada, cengkoknya ada, vibranya ada. Semua ada di sana. Jadi, kita dulu difokuskan, hafalin dulu. Sampai betul-betul kita hafal nadanya. Nah, setelah kita yang diajarkan, hafal semuanya, tinggal kitanya mengulang terus-menerus. Nah, makanya ketika dulu saya diajarkan nada-nada, setelah hafal, saya diulang setiap hari terus-menerus. Suara saya dulu jelek, ya jelek. Karena saya lihat video dulu gitu kan, wah suaranya tidak seperti sekarang. Dulu memang dikatakan mungkin jelek suara saya gitu kan. Cuma karena proses terus-menerus, yang pada akhirnya suara terlatih, sering dipakai, suara itu akan semakin bagus sahabat-sahabat semuanya. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat pengen bagus, ya begitu, dipakai suaranya. Nah, cara memakainya seperti apa tadi yang saya katakan? Kalau misalkan memang senangnya salawatan, kalau misalkan senangnya ngaji, azan, nada yang sudah dihafalkan diulang terus-menerus. Lama-kelamaan, kalau misalkan kita sudah sering mengulang, suara otomatis terpakai dan suara akan semakin terasa. Dan semakin bagus, yang tadinya fals, nggak fals lagi. Asalkan sesuaikan nadanya aja, jadi jangan asal mengeluarkan suara tanpa ada nada gitu. Kemudian, ada nada tinggi. Nah, dulu saya diajarkan, saya tidak mampu mengikuti apa yang diajarkan oleh guru saya. Contoh tadi kan, ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. saya tidak mampu waktu itu, cuma ya saya mulainya itu dari yang nada yang saya mampu aja. Kalau misalkan memang guru saya tinggi, ya udah saya nggak akan ngikutin guru saya dulu. Yang penting saya hafal nadanya dan saya akan mulai dari nada yang saya kuat. Wa yuqimu, yang kuat aja. Kan lama kelamaan juga kalau misalkan bosan nada segini terus pengen dinaikin, dilatih lagi. Oh kuat nih nada segini, dinaikin lagi nadanya. Nah, makanya nanti ketika terbiasa suara tinggi pun kita akan bisa gitu kan. Yang tadinya fals jadi bagus, yang nggak bisa tinggi jadi tinggi karena sering dilatih terus-menerus. Kemudian nafas panjang, contoh tadi kan banyak ya nafasnya panjang ayatnya gitu kan. Awalnya saya nggak kuat gitu kan, cuma saya memaksakan terus-menerus ya ibarat kata betul-betul sampai napas penghabisan ngikutin guru saya gitu kan. Cuma karena dibiasakan pada akhirnya kuat juga. Cengkok, banyak cengkok kan dalam nada tadi kan ada cengkok. Yuqinun. Nah awalnya saya nggak bisa cengkok gitu kan. Cuma saya hafal nadanya. Saya ikutin pelan-pelan. Yukinu. Ya awalnya seperti itu. Cuma karena terbiasa. Jadi sahabat-sahabat semuanya. Ya pada akhirnya kita akan bisa. Intinya seperti itu sahabat-sahabat semuanya. Proses ketika aku ya, pengalaman aku pribadi ketika di Al-Hidayah Tajur, ya diajarnya begitu. Jadi belajar nada dan ya kita yang mengolah sendiri dari nada tersebut, kita terus diulang terus-menerus. Jangan sampai bosan. Lama-kelamaan suara kita yang tadinya fals akan jadi bagus. Yang nggak bisa tinggi jadi tinggi. Dan yang nggak ada cengkoknya ada cengkoknya. Jadi itu aja sahabat-sahabat semuanya ya. Itu proses ya. Jadi intinya mah yang tadi saya sampaikan, belajar nada dan terus diulang, terus menerus. Jangan sampai bosan. Lama-kelamaan juga akan terbiasa dan akan bisa. Baik sahabat-sahabat semuanya, itu saja dari aku. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan ya sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Dan juga saya mau ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang selalu mensupport channel Ajis AG dan mudah-mudahan bisa memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi kepada sahabat-sahabat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum ditutup, kita sedikit baca ayat suci Al-Quran lagi. Sahabat-sahabat semuanya, selamat mendengarkan.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Baik sahabat-sahabat semuanya, itu saja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.